Oke, selamat pagi semuanya. Kita di sini akan berbagi cerita ya. Pengalaman eh, dimulainya kuliah sampai sekarang gitu. Yang jauh-jauh nih. Nih, di sini ada rekan kita ya yang bernama siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri. Oh ya, bersama Teh Ayu ya, Teh Ayu. Nah, Teh Ayu, eh Teh Ayu itu tinggal di mana? Kalau saya rumah asli itu dari Kadungora, tapi Oh, sekarang aku ngekos di dekat kampus gitu, biar dekat ke kampus juga. wih, jauh ya berarti Kadungora ke kampus jauh. Lumayan, iya. Gimana sih bisa diceritain nggak pengalaman kenapa sih bisa jauh-jauh kuliah gitu? Ya karena awalnya emang nggak kuliah, aku kerja di satu perusahaan. Cuman karena dari sekolah aku udah mulai pengen ikut beasiswa, akhirnya lama kelamaan setelah aku udah masuk kerja di Indomaret, tiba-tiba ada panggilan kalau aku itu dapat dari beasiswa itu. Padahal sebelumnya udah ngerasa kayaknya putus harapan gitu kan. Kayaknya gak bakalan dapet, soalnya udah berbulan-bulan kok gak dipanggil gitu kan. Lihat teman-teman yang lain mereka udah pada dapet gitu. Akhirnya ya udahlah, kerja terusin aja. Tapi udah beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah sekitar 3 bulanan, ada telepon dari kampus katanya aku dapet gitu beasiswa. Akhirnya aku resign dari Indomaret di kerja itu, dan aku mulai kuliah. Mantap ya perjuangannya teman-teman semua. Bisa menjadi motivasi nih buat kalian yang tadinya kerja, yang enggak dipikir-pikir mau kuliah gitu, yang enggak direncanain mau kuliah, bisa nih kawan, teman-teman semua. Bisa kalian menjadi motivasi nih dari Teh Ayu ini. Ya. Gimana sih Teh Ayu? Kenapa sih enggak punya pikiran buat kuliah gitu sebelum ada telepon dari kampus? Karena sebelumnya berpikir kesian juga ya kalau misalnya kita kuliah secara reguler gitu yang berbayar, kan biaya kuliah itu nggak murah gitu kan. Iya benar. Kesian juga ke orang tua gitu, takutnya nanti jadi beban juga, karena bukan banyak sih, hampir 95% orang-orang yang kuliah itu pasti jadi beban orang tua kan. Ya makanya ya udahlah, masalah kuliah juga orang tua nggak tahu gitu, nggak tahu kalau saya itu daftar beasiswa, tahu-tahu udah dipanggil bahwa aku dapat beasiswa. Akhirnya orang tua bangga karena anak ini kok sebelumnya nggak ngomong gitu, ngurus-ngurus beasiswa itu, tapi ternyata tiba-tiba ada panggilan untuk kuliah gitu. Wih, sangat motivasi banget ya buat kita nih yang masih sekolah nih, bisa menjadi motivasi ya. Soalnya sekarang itu peluang banyak ya, apalagi yang beasiswa. Buat kalian nih yang masih sekolah nih, yang mau masuk ke jenjang-jenjang kuliah, jangan patah semangat ya, terus belajar semangat ya, belajar yang sungguh-sungguh biar menjadi kayak hari ini nih, dapat beasiswa yang enggak diduga-duga gitu bisa dapet. Nah, Tayu, terus Tayu kan rumah tuh di Kadungora nih. Ya. Itu sebelum Tayu ngekos itu pulang pergi atau gimana? Ya, pulang pergi. Aku awalnya emang pulang pergi. Terus itu juga sih, kalau nggak pakai kendaraan umum suka diantar jemput juga sama cowok gitu. Tapi kesini karena kemarin ada juga program dari pemerintah yang berhubungan dengan kuliah, akhirnya ngekos di sini karena capek juga gitu, harus pulang pergi ke rumah gitu. Akhirnya mantap banget ya perjuangannya teman-teman dari Kadungora nih, bisa menjadi motivasi nih buat kalian. Nah, program apa tuh Ayu? Tadi kata Ayu kan ada program kuliah. Program apa? Ya, itu tuh program dari Kemendikbud ya, yang Menteri Pendidikan itu kan. Programnya itu banyak sih, cuman aku ikutnya ke yang kampus mengajar. Jadi itu tuh kayak kita, kalau dibilang KKN iya, cuman kalau KKN kan nanti berhubungan sama masyarakat. Kalau kampus mengajar lebih ke sekolah doang gitu. Jadi kita ngajar, ngebantu anak-anak yang kurang bisa dari membaca, menghitung gitu. Nanti kita bantu biar mereka itu bisa sepadan sama yang di kota, karena kan kampus mengajar ini ditempatkannya di daerah yang memang tertinggal gitu. Jadi biar rata lah gitu anak-anak sekolah SD itu atau SMP itu gitu. Sangat motivasi banget ini namanya. Nah, ini udah dapat beasiswa, bisa ikut kampus mengajar juga. Kayaknya seru ini, bisa diceritain sih
pengalaman dari kampus pengajar itu kayak gimana sih Teh Ayu yang bisa menjadi motivasi buat anak-anak bangsa, penerus bangsa nih ya? Ya kalau kampus mengajar gimana ya? Itu kan nggak nggak mencakup khusus mahasiswa dari yang jurusannya PGSD aja, Iya. enggak. Karena dari pemerintahnya emang untuk semua jurusan boleh ikut program ini. Aku juga kan bukan dari PGSD, aku dari peternakan, tapi aku karena mau gitu dan niatnya emang pengen ngebantu si anak-anak sekolah gitu, mencerdaskan anak bangsa juga kan. Akhirnya ya udahlah ikut aja meskipun enggak sejalur gitu. Tapi ya kalau pengalamannya sih seru juga sih. Kita meskipun capek-capek jauh gitu kan, ya seru, kita bisa deket sama anak-anak SD, kita bisa tahu gimana sih di SD itu, meskipun nanti akhirnya kita kan, aku gitunya khususnya aku nggak kerja di sebagai guru karena bukan jurusannya, Iya. cuman jadi pengalaman, oh jadi guru itu seperti ini. Dulu aku misalnya bandel nih sama guru waktu sekolah, sekarang kerasa oh anak-anak yang bandel mungkin karena aku juga dulu Iya. bandel gitu ke anak ke gurunya juga gitu. Aduh, Seru mantap sih, ya, ya. seru ya berarti. Mm-mm. Perasaan jadi guru tuh kayak ke anak-anak tuh kerasa ya. Kerasa Saat gitu. kita tuh kesal kepada guru. Sekarang kerasa gitu ya pas Gitu, ikut program iya. ini. Mantap. Kayak tugas juga kan, kok anak-anak gak ngumpulin tugas ya? Oh dulu juga aku kayaknya gitu deh, kayaknya gitu. Wes. Berpikirnya ke sana. Iya. Gitu. Betul banget ya, berarti sangat terinspirasi banget nih. Iya. Yang meskipun bukan dari jurusan keguruan gitu ya. Iya. Gitu. Dari peternakan bisa gitu ikut program mengajar. Jadi kita tuh bisa ngerasa Iya. cara mengajar tuh gimana Iya gitu. gitu, pengalaman sih. Nah, pengalaman Teh Ayu nih kalau pas kita ketemu sama anak tuh yang susah banget tuh yang bikin jengkel, gimana cara mengatasinya sih? Kalau aku sih, kalau pribadi ya, tapi nggak tahu sih kalau orang lain kayak gimana. Cuman kalau pribadi aku, yang pertama kita pendekatan dulu sama anaknya. Misalnya, ya gimana caranya pendekatan biar kita tahu sifat anak ini tuh seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu, otomatis kita nanti tinggal ngelanjutin. Oh, berarti kalau sifatnya kayak gini, diajarinnya juga harus kayak gini. Kalau misalnya orang itu emang orangnya pemalas, misal si anak itu pemalas, berarti kita harus gimana nih caranya biar si anak itu nggak jadi pemalas. Oh, kita ajak sedikit-sedikit, tapi belajarnya jangan sampai yang bikin bosen karena dia pemalas gitu. Jadi kita kasih pembelajarannya sambil bermain atau games gitu. Kayaknya seru. Kalau aku bisa ikut gitu, kayaknya seru banget. Iya. Aduh. Wih, Iya sih. perjuangannya. Emang kampus mengajarnya ditentuin sama kampus atau menurut kita sendiri? Kalau yang kemarin-kemarin tuh, kalau misalnya sekarang keadaannya lagi normal ya nggak pandemi, itu kita bisa nentuin mau di mana, mau misalnya mau di luar Jawa juga bisa atau ke luar negeri juga bisa, karena di pilihannya juga emang ada luar Jawa, luar negeri bisa. Cuman karena sekarang lagi pandemi, akhirnya ditempatin dari pemerintahnya langsung. Jadi bukan dari kampus, itu langsung dari pemerintah. Kampus mah hanya sebagai penanggung jawab gitu, fasilitas lah gitu. Mantap banget ya. Jadi gitu teman-teman, kita bersyukur banget nih saya bisa ketemu sama Teh Ayu yang bisa menjadi motivasi buat saya juga gitu kan, yang masih nyalah belajar gitu, masih belajar. Motivasi banget buat anak-anak penerus bangsa nih, buat kalian ya, jangan patah semangat, ayo terus. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi tuh sangat memotivasi dari mulai kerja sampai sekarang Teh Ayu seperti ini gitu. Selain kuliah sama kampus pengajar, apa sih yang digarap sama Teteh itu? Selain itu, aku kan emang dari bulan apa ya? Kalau nggak salah, emang dari dulu juga sih, dari 2018 kalau nggak salah itu aku online shop, masih sekolah juga gitu. Cuman nggak terlalu fokus karena masih sekolah gitu. Cuman lebih fokusnya kemarin November 2020 kalau nggak salah. Itu mulai difokusin karena emang kalau kuliah kan ada renggang waktu ya. Misalnya kalau jadwal kosong kita ke online shop gitu. Dan akhirnya ya lumayan lah, udah kerasa gitu, oh gini cari uang itu. Maksudnya gini, kan kalau kita kerja di orang lain itu kita
ya tiap bulan juga pasti masuk Iya, uang pasti ya. masuk, ya. Tapi kan kalau bisnis sendiri kayak gini kan ada masuk ada enggak. Oh ya jadi ngerti ternyata gini gitu, cari uang itu susah, dan emang seneng juga dengan bisnis sendiri daripada harus kerja di orang lain, udah kerasa gitu. Ternyata lebih seneng bisnis sendiri meskipun penghasilannya enggak menetap gitu. Wih, Iya. sangat motivasi ini mah ya, sangat motivasi banget. Bukanlah non jago apa kerja gitu cari uang, belajar juga tambah semangat, apalagi aktif ya gitu, aktif menjadi mahasiswa aktif juga gitu. Wih, selain aktif di kampus, di luar kampus aktif juga cari uang, ini mah jago banget lah ini mah. Iyalah harus. Ya harus Harus mandiri kalau jadi mandiri, ya. cewek gitu. Wih, Jangan hanya nungguin uang datang sendiri, Iya. tapi kita harus cari juga Ya, gitu. aku menjadi insecure ini mah. Ya, aku kalah sama cewek ini ya. Kalah sama cewek cari uang. Masih belajar juga sih. Wih, mantap ya, semoga apa yang diusahain sekarang tuh bisa maju ya. Amin. Oke guys, nah itu dia penjelasan dari Teh Ayu tadi ya, yang menjadi inspirasi banget buat anak-anak milenial terutama nih, apalagi yang masih sekolah, harus semangat ya, jangan menyerah. Intinya kita tuh jangan kalah sama teknologi ya, Iya. jangan salah sama teknologi. Kita juga harus semangat, intinya mah belajar dan belajar, itu jangan menyerah. Nah itu guys, podcast kali ini ya, semoga banyak yang terinspirasi lewat sharing ini ya gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu ya sharing session buat kali ini. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.